Cek dulu deh. Shalom Yud. Oke, hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Teman-teman, apapun kondisi yang sedang teman-teman alami hari ini, kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini teman-teman yang sekolah sudah mulai masuk sekolah kembali, sudah mulai PJJ lagi, mungkin ada rasa jenuh, mungkin udah mulai ada rasa, aduh kenapa harus PJJ lagi. Tapi siang hari ini kita mau serahkan semuanya sama Tuhan. Kita mau fokus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Yang setuju boleh angkat jempolnya. Yes. Kekuatan kita dari Tuhan. Dan hari ini kita mau bersuka cita semata-mata karena Tuhan baik. Karena sukacita surga memenuhi hidup kita siang hari ini. Yuk saya ajak semua kita ekspresikan diri kita. Sekalipun kita di rumah, kita mau semangat memuji dan menyembah Tuhan. Kita katakan terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Apapun kondisi yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami mau fokus sama Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Sukacita kami berasal daripada Tuhan.
Siang hari ini kami menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau layak mendapatkan yang terbaik dari setiap kami. Jesus. Yes Lord, Kau baik Tuhan. Terima kasih. Yes. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes. Kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, dikatakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan, segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar
ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan kesembuhan terjadi di, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Kau hadir di sini. Terima kasih Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Terima kasih, kami bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Raja di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih. Mari seluruh anak muda, hari ini apapun kondisimu, apapun keberadaanmu, bawalah hatimu bersyukur kepada Tuhan. Bawalah jiwamu memuji Tuhan. Mari katakan kepada jiwamu, pujilah Tuhan sebab Dia besar. Pujilah Tuhan sebab Dia ajaib. Pujilah Tuhan sebab Dia luar biasa. Haleluya. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, Kau Bapa yang besar. Terima kasih, Kau ajaib Tuhan, Kau mulia. Haleluya. Jesus, kami agung
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar. Engkau yang membawa kami Tuhan ada sampai hari ini dengan semua berkat kebaikan-Mu. Kami mau menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami pada saat ini supaya kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan dan masuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong setiap kami. Walaupun kami berjauhan, tapi Engkau boleh berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom teman-teman. Senang sekali bisa ketemu lagi pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang masih belum mengganti namanya, bisa tolong ganti namanya sesuai dengan nomor-nomor dan kelompok. Dan dari situ nanti kita akan breakout room ya. Setiap teman-teman bisa masuk di kategorinya masing-masing. Puji Tuhan. Saya pengen nanya nih, kalian sudah pada makan semua? Kabar baik? Sehat semuanya, amin? Oke. Nah, kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan dan rindu sekali dimanapun saudara berada. Mari sama-sama dengan hati yang menyala-nyala buat Tuhan. Oke. Baik. Shalom semuanya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dan topiknya adalah kasih yang besar. Next ya. Kenapa kita perlu belajar firman Tuhan yang adalah kebenaran? Karena firman Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka dari apa? Dari perasaan bersalah, dari intimidasi, dari merasa nggak berdaya, nggak punya semangat, nggak punya motivasi, nggak tahu arti hidup, nggak punya jalan keluar atas persoalan, merasa segala sesuatunya kayaknya salah, atau mungkin hidup yang hancur, yang membusuk, atau tanpa pengharapan. Nah, firman Tuhan adalah kebenaran yang akan membuka mata kita. Sehingga tidak lagi kita berjalan dalam gelap, tapi berjalan dalam terang. Sehingga kita mengalami kemenangan, kekuatan, motivasi, kesegaran, hidup penuh pengharapan dalam Kristus. Nah, dari situ kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal pertama. Sebetulnya kitab ini adalah sebuah catatan yang dibuat oleh Lukas, lalu dia kirimkan kepada temannya yang bernama Theophilus. Nah, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Hai Theophilus, makanya jadi ini seperti surat begitu ya yang dikirimkan untuk temannya. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berikutnya ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi teman-teman yang barusan kita baca, itu sebenarnya bicara ketika Yesus naik ke surga. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat ini, ada pesan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya.
Dan pesan yang disampaikan pada murid-murid itu juga pesan untuk kita yang adalah murid-murid Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita dan membuat kita dimampukan untuk menjadi saksinya. Dan yang luar biasa, bukan saksi yang kecil-kecil saja, tapi saksi dengan cakupan yang besar. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau lingkup kita gak hanya kecil, tapi sampai ujung bumi. Tuhan menetapkan kita untuk perkara-perkara yang besar. Nah, teman-teman, setelah itu mereka kembali ke Yerusalem, lalu ada satu waktu, dan sampai kepada hari yang disebut hari Pentakosta, mereka berkumpul lagi. Saya akan bacakan di Kisah Rasul 2, ayat yang 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ada api yang turun atas mereka dan mereka kemudian mulai berkata-kata. Dan orang-orang yang ada di sekitar mereka mulai melihat. Mereka dituduh mabuk anggur karena bertingkah laku dengan aneh. Tapi kemudian Petrus bangkit dan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan menyerukan supaya mereka bertobat. Hari itu terjadi pertobatan besar. Ada 3.000 jiwa mengalami pertobatan dan bergabung dengan mereka. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa ketika anak Tuhan menerima yang namanya Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Mereka diperlengkapi dengan kuasa. Siapa Petrus? Petrus itu adalah seorang nelayan. Pendidikannya nggak seberapa. Secara strata sosial itu di masa itu Petrus bukanlah orang yang diperhitungkan. Tapi melalui Petrus dikerjakan perkara besar. Di antara kita mungkin banyak yang berkata, aduh keluarga saya begini, ekonomi keluarga saya begini, pendidikan saya, latar belakang keluarga saya, dan lain-lain. Tapi lihat bagaimana ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus memampukan untuk Petrus melakukan perkara besar. Hal yang sama, Tuhan memanggil kita, orang-orang percaya, untuk melakukan perkara yang besar. Tuhan memanggil anak-anak muda untuk perkara besar. Semua orang percaya dipanggil untuk perkara besar, terutama teman-teman. Kalian anak-anak muda dipanggil untuk perkara besar. Dan yang kedua, Tuhan ingin kita menjadi saksinya. Nah, ini yang penting. Kita menjadi saksi bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, tapi dengan kekuatan dan kemampuan dari Roh Kudus. Bagaimana menjadi saksi itu? Teman-teman kalau sering mendengar kata saksi, mungkin kita ingat ya, dalam persidangan dihadirkan saksi untuk bisa memberikan penjelasan mengenai apa yang mereka alami. Artinya seorang saksi perlu berkata-kata tentang apa yang dialami. Kita perlu jadi saksi Kristus dengan berkata-kata tentang apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kemudian sebagai saksi Kristus, hidup kita ini seperti suratan terbuka. Artinya kita dibaca sama semua orang, orang melihat hidup kita dan orang membaca tentang hidup kita. Mereka tidak hanya mendengar apa yang kita ucapkan, perkataan kita, tapi juga mereka melihat apakah perbuatan kita sesuai dengan perkataan kita. Jadi sebagai saksi, apakah cukup cuma ngomong aja? Atau cukup cuma perbuatan baik saja? Ya, dua-dua. Kita perlu dua-duanya. Harus ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan kita. Kita perlu menunjukkan hidup yang bergantung pada Roh Kudus. Bukan berarti kita harus jadi orang yang tiba-tiba perfect segala sesuatu, bukan. Tapi kita perlu menunjukkan bagaimana hidup kita bergantung pada Roh Kudus dan juga berkata-kata memberitakan kebaikan dan kasih Tuhan. Oke. Itu sebabnya kita bersyukur kalau tahun ini kita diingatkan tentang rumah kasih, membangun rumah kasih. Kita adalah rumah kasihnya Tuhan. Sebuah rumah yang isinya kasih, yang orang-orangnya dipenuhi dengan kasih, yang punya kasih, dan yang menyatakan kasih.
Dan ini yang kita rindukan bisa kita lakukan di seluruh tahun ini dan ke depan juga. Di awal tahun 2021 kita belajar tentang apa itu kasih dan bagaimana kasihnya itu mestinya ada. Dan khusus bulan ini kita dibawa untuk memiliki kasih yang bukan saja untuk orang-orang dekat sekitar kita, tapi kita juga memikirkan bagaimana orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus yang ada di tempat-tempat yang jauh, untuk suku-suku bangsa yang tersebar di berbagai tempat. Minggu pertama kita bicara suku bangsa menyembah Yesus. Minggu kedua umat yang mengasihi suku bangsa. Minggu lalu, minggu ketiga, kita sudah sama-sama belajar berdoa untuk suku-suku bangsa. Dan minggu ini kita melihat bagaimana api Roh Kudus itu memampukan yang disebut penginjilan bagi bangsa-bangsa. Teman-teman, mungkin banyak yang merasa nggak mampu, sama seperti saya, untuk jadi saksi Kristus yang hebat dan luar biasa. Kayaknya berat dan sulit sekali. Tapi kabar baiknya, tahukah teman-teman kalau Tuhan tidak pernah mencari orang-orang yang mampu dan hebat. Tuhan selalu mencari orang yang punya kesediaan, kemauan, dan kerelaan untuk menjadi saksi. Dan selebihnya, Roh Kudus yang akan mengerjakannya bagi kita. Ya, kita perlu belajar sama-sama punya sikap hati seperti Yesaya. Dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi dengan kata lain, Yesaya ini mau bergerak sebagai seorang yang memiliki ketaatan. Bukan karena sudah hebat dan mampu, tidak. Tapi memiliki satu sikap hati berkata, Tuhan, saya mau, ini aku, utuslah aku. Dan itu yang perlu kita pelajari sama-sama, sikap hati seperti ini harus ada pada kita. Jadi jangan melihat ketidakmampuan, kekurangan, tapi sama-sama mari kita melihat bahwa Tuhan yang akan menuntun kita. Yang penting buat kita menyediakan diri. Jadi teman-teman, masalahnya bukan kemampuan, tapi masalah kesediaan atau kemauan kita. Nah, hal ini dialami oleh seorang anak SMA. Dia punya kerinduan untuk teman-temannya diselamatkan. Tapi masalahnya dia bukan orang yang pintar bicara dan bahkan cenderung pemalu. Nah, dalam doanya dia dapatkan beban untuk teman-temannya supaya bisa diselamatkan. Dia bingung gimana caranya untuk bisa menyampaikan itu. Jadi satu saat akhirnya dia tulis surat dan dia kasih kepada temannya, teman sebangkunya. Bertahun-tahun kemudian mereka nggak ketemu. Tapi ternyata teman sebangkunya itu dia jadi serius sekali dengan Tuhan, jadi radikal, jadi sangat bersungguh-sungguh buat Tuhan. Dan dia ingat juga benih pertama yang ditanam oleh temannya yang ngasih surat itu. Jadi dia cari temannya, akhirnya ketemu dan dia bilang dia sangat berterima kasih. Karena temannya ini menaruhkan benih yang pertama untuk hidup dia. Teman-teman, seringkali kita nggak pernah tahu. Mungkin kita memberitakan Injil ditolak, tapi percaya bahwa benih yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Nah, anak SMA yang sama ini, yang katanya juga pemalu ini, dia nggak fasih bicara. Tapi apa yang dia lakukan, dia mau lakukan. Karena dia memiliki satu kesediaan hati, satu kemauan. Jadi yang dia bisa lakukan untuk membawa teman-temannya kenal Tuhan, dia bawa ke persekutuan. Ini cerita sebelum pandemi ya. Dibawa ke persekutuan, dijemput, diantar, supaya temannya ini bisa kenal Tuhan. Dan apa yang terjadi? Enggak sia-sia. Ada temannya yang mulai kenal Tuhan, hidupnya diubah, mengalami pemulihan. Ada banyak sekali cerita yang seperti ini. Orang-orang berteman, lalu tetap apa adanya, lalu tetap memberitakan firman, dan hidup orang diubahkan. Nah, tahukah teman-teman, ketika kita memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain, kita sebetulnya sedang mendapat kesempatan untuk membawa kebaikan buat orang lain. Ada satu cerita di medsos yang ditulis oleh Simon Peter namanya ya. Saya dapat dari medsos. Nah, teman-teman, setelah ini nanti kita akan masuk ke breakout room dan saling berbagi firman yang didapatkan dan saling meneguhkan. Oke, ini adalah gambar di sebuah supermarket. Nah, Simon Peter ini dia menuliskan begini, suatu pagi saya berada di tempat perbelanjaan supermarket, ketika saya mendengar ada suara barang-barang pecah. Sambil mendekati sumber suara itu, ada yang berbisik kalau seorang ibu nggak sengaja menabrak rak
sehingga banyak botol jatuh dan pecah. Nah, waktu itu dilihat ibu itu kelihatan bingung dan salah tingkah. Ibu itu berusaha membersihkan kotoran dan pecahan yang ada di lantai. Saya merasa kasihan karena banyak orang cuman berdiri melihat tapi nggak melakukan apa-apa. Jadi saya mendekati ibu itu sambil berlutut berkata supaya ibu itu tenang. Sambil coba juga bantu mengambil pecahan yang ada di lantai. Sekitar 1 menit kemudian, datang manajer supermarket itu, datang dan sambil membungkuk dia berkata, sudah biarkan saja Bu, nanti kami yang bereskan. Ibu ini tampak sekali kikuk dan masih shock, dia bilang, semua kerusakan ini saya harus bayar dulu nih. Manajer ini kemudian tersenyum, dia bangunkan ibu itu dan berkata, tidak Bu, kami ada asuransi. Jadi ibu tidak perlu membayar kerusakan ini. Teman-teman, bisa bayangkan bagaimana perasaan ibu itu? Bisakah teman-teman saat ini sejenak tutup mata kalian dan bayangkan bahwa Tuhan Yesus melakukan yang sama buat kalian? Betapa berharganya kabar baik yang disampaikan. Teman-teman bisa bayangin bagaimana rasa bersalah, rasa takut itu tiba-tiba terangkat karena dia tahu bahwa sudah ditanggung. Teman-teman, ketika kita memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain, kita sedang beroleh kesempatan luar biasa untuk membawa kebaikan. Entah itu untuk orang yang dekat, yang kita kenal, maupun orang yang jauh yang belum kita kenal. Karena kesadaran inilah, maka beberapa orang mau memberi diri menjadi utusan misi. Mereka pergi ke tempat jauh untuk memberitakan Injil bagi suku-suku bangsa yang ada di sana. Dan di antara kita mungkin saja ada yang mendapatkan beban yang sama. Ingat, sediakan diri kita. Tahukah teman-teman, sama seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dijual. Keadaan di sekitar kita, baik yang dekat maupun yang jauh, itu seperti ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Mereka dalam kondisi penuh persoalan dan kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi di dalam Tuhan. Mari kita memberi diri kita untuk jadi orang yang mau menjadi saksi Kristus. Amin. Mari sama-sama siapkan anggur dan roti untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapa yang bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus? Untuk teman-teman youth, diingatkan untuk yang sudah lahir baru dan sudah baptisan air. Jadi kalau teman-teman sudah baptis air, sudah lahir baru, welcome. Mari sama-sama kita ambil bagian dalam perjamuan kudus di siang hari ini. Siapkan rotinya dan siapkan anggurnya. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11, ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku. Tuhan ingin supaya kita bersatu dengan dirinya, dia masuk di dalam diri kita, dan kita ada di dalam dia. Waktu kita makan roti ini, kita sedang sepertinya memasukkan tubuh Kristus, tapi sebetulnya tubuh ini masuk dalam tubuh kita, dan tubuh kita pun akhirnya menjadi bagian dari yang Kristus mau. Karena itu, mari sama-sama terima dengan ucapan syukur. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan rindu supaya kita selalu mengingat Dia, mengingat kasih-Nya, mengingat pengorbanannya, mengingat apa yang telah Dia lakukan untuk menebus hidup kita. Dan ketika kita minum anggur yang adalah darah Kristus, kita sedang berkata bahwa biar kehidupan Kristus masuk di dalam kita. Sehingga apa yang kita jalani sehari-hari, itu adalah kehidupan dari Kristus. Mari kita minum anggur ini. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh yes. Sama seperti ibu yang memecahkan banyak botol-botol di supermarket tadi. Hidup kita banyak sekali berantakan. Kita bersalah, kita dikejar-kejar dengan perasaan tidak berharga. Tapi ingat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dia mati di kayu salib, Dia menebus dosa kita. Dia membayar semua kesalahan. Karena itu, mari sama-sama menjadi orang-orang yang membawa anugerah Tuhan kepada banyak orang lain. Kita mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saatnya kita akan sampai kepada bangsa-bangsa, pada banyak orang untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Dan saya akan bacakan satu firman Tuhan untuk setiap kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya percaya inilah yang menjadi ketetapan kita, yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk waktu ini, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami boleh tergabung dalam ibadah ini karena kami tahu kasih dan kebaikan Tuhan atas kami yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk teman-teman yang kami kenal, keluarga, orang-orang dekat kami, supaya mereka boleh dibawa kepada Kristus melalui hidup kami. Biar Tuhan pakai kami untuk memberitakan kebaikan-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami menerima seluruh berkat kebaikan daripada Tuhan. Mari jemaat, arahkan hatimu kepada Dia, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dimanapun saudara berada, jadilah saksi Kristus, menyatakan kebaikan kasih Kristus bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you. Selamat hari Minggu.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Gereja hadir melalui pelayanan masyarakat dengan C3-nya, COVID Crisis Center. Mari kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan bijaksana, disiplin, dan penuh rasa empati. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ayo kita sama-sama memperhatikan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Boleh keluar rumah asal melakukan hal yang penting. Alur penanganan jemaat yang terkena COVID yang perlu diperhatikan adalah 1. Lapor ke RT RW setempat. 2. Proaktif ke puskesmas dan mendapatkan fasilitas free oleh pemerintah. 3. Hubungi pembimbing PA atau gembala wilayah atau biro diakonia gereja. Bentuk bantuan gereja bagi jemaat yang isoman, Anda bisa menghubungi kontak person yang ada di layar. Sembako dan alat-alat medis dan disinfeksi untuk rumah isoman. Terima kasih untuk jemaat dan para donatur yang sejak Maret 2020 sampai hari ini sudah memberkati kami lewat C3. Hari ini pun kami masih memberikan kesempatan seluas mungkin untuk kita saling memberkati melalui rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk semuanya dan Tuhan memberkati, kita sehat selalu. Amin.